Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Nafiah. Saya dari semester 5 jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan mengenai konsepsi tasbih, majaz dan juga kinayah. Yang pertama yaitu konsepsi tasbih. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian tasbih itu sendiri. Menurut bahasa, tasbih berarti tamsil atau perumpamaan. Sedangkan menurut istilah ilmu ma'ani, tasbih adalah menyamakan satu perkara atau musyabah pada perkara lain, musyabah bih dalam satu sifat, yaitu wajhi syabah, dengan alat tasbih seperti kaf dan sebagainya, karena ada tujuan yang hendak dicapai oleh seorang mutakalim. Yang pertama yaitu berdasarkan pengertian itu dapat dinyatakan bahwa rukun atau unsur tasbih itu ada 3. Yang pertama yaitu musyabah, dan yang kedua adalah musyabah bih, dan yang ketiga adalah wajhi syabah. Dan selanjutnya yaitu macam-macam wajhi syabah itu ada 3. Yang pertama yaitu makna tunggal, yang kedua yaitu makna tersusun, dan yang ketiga adalah makna terbilang. Baik teman-teman, dalam tasbih itu saya akan memberikan contoh ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum nasibum minal mulki fa idza la yu'tunan nas naqira. Di sini yaitu menjelaskan mengenai kebakilan dan juga kekikiran, yang artinya yaitu ataukah ada bagi mereka kebahagiaan dari kerajaan atau kekuasaan. Walaupun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Ini Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 53. Adapun jenis gaya bahasa tasbih yang dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 53 ini yaitu mereka akan mempunyai bagian kerajaan, maksudnya mereka tidak mempunyai sedikit pun daripadanya, dan walaupun ada, hingga bila demikian maka tidak secuil pun yang akan mereka berikan kepada manusia. Nakhira, sesuatu yang tak ada harganya, sebesar patukan burung kecil di atas biji, dan sikap mereka itu adalah karena umat bakhil atau kikirnya. Adapun alasan kewacaan penggunaan tasbih dalam ayat ini telah dijelaskan, yaitu pada ayat amlahum nasibum minal mulki, ataukah ada bagi mereka bahagiaan dari kerajaan atau kekuasaan. Kalimat ini merupakan istisham ingkari atau sebuah pertanyaan yang menunjukkan penyangkalan, artinya mereka tidak memiliki bagian kekuasaan. Selanjutnya yaitu aspek estetika dalam kelompok ayat tasbih, yaitu aspek yang ditonjolkan pada ayat ini ialah selain tidak mendapatkan nikmat tunduk kepada kebenaran, mereka juga tidak layak memegang kekuasaan. Kalaupun diberi kekuasaan, hal itu tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun bagi orang lain, gitu. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai konsepsi majaz. Adapun yang dimaksud dengan majaz adalah merupakan suatu lafaz yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu lafaz pada selain makna yang tersurat di dalam nas atau teks, karena adanya persamaan atau keterkaitan baik antara makna yang tersurat di dalam teks maupun makna yang tergantung dalam teks tersebut. Dalam bahasa Indonesia, tata bahasa sering disebut dengan majaz, gitu. Adapun majaz dalam Al-Quran telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Artinya, kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci atau tanah yang baik. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai konsepsi kinayah. Adapun pengertian kinayah menurut bahasa berasal dari kanaya kunu, yang berarti menerangkan sesuatu dengan perkataan lain atau menyatakan dengan kiasan ataupun sindiran. Sedangkan pengertian kinayah menurut istilah yaitu lafaz yang disampaikan
dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada arti yang sebenarnya. Adapun contoh ayat Al-Qur'an dalam kinayah ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuba illa abiri fi sabili hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadam minkum minal ghaibi aw lamastumun nisa. Artinya, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang di tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Itu telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 dalam konsepsi kinayah tersebut. Baik teman-teman, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai konsepsi tasbih, majaz, dan juga kinayah. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.